Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahrezi dari jurusan Studi Agama kelas SAA 1B dengan NIM 30500122046. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah secara bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengungkapkan pendapat tersebut diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuknya Islam dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau bangsa Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahan Indonesia. Tokoh-tokoh diantaranya yaitu yang pertama Marco Polo, yang kedua Muhammad Ghaur, yang ketiga Ibnu Battuta, yang keempat Diego Lopez, dan yang kelima Sir Richard Weinstein. Adapun sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama berita dari Arab, yang kedua berita dari Eropa, yang ketiga berita dari India, yang keempat berita dari Cina, dan yang terakhir yaitu berasal dari sumber dalam negeri. Pendukung yang pertama yaitu berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Zabai atau Seribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh, bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Pendukung yang kedua yaitu berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanan itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snoch Hargronyi. Pendukung yang ketiga itu berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping perdagangan mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi, dibawa oleh C. Snoch Hargronyi. Pendukung teori ini diantaranya adalah
Dr. Gonda van Ronkel, Marison, R.A. Kern, dan Van Nieuwenhuis. Pendukung yang terakhir yaitu bersumber dari dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dari bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1208. Yang kedua, makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Adapun hal-hal yang mengenai masuknya Islam ke Indonesia, ada satu kajian yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Kota Medan. Hal-hal tersebut yaitu yang pertama, pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negara Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama yaitu di Aceh. Yang ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Kedatangan Islam di Indonesia dan penyebaran kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu 6 saluran. Yang pertama saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang terakhir saluran politik. Adapun perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan, yang pertama Kerajaan Malaka, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Banten, yang kelima Kerajaan Goa atau Makassar, dan yang terakhir Kerajaan Maluku. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizky Fahrezi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.